Ini gua set di ultra rata kanan guys, dan hasilnya lancar sekali ya. Ini hampir di stabil 50 fps, nggak ada lag ataupun stutter. Ini sudah mantap sih guys. Oke guys, kembali lagi di Ruang Senja ID, dan pada kesempatan kali ini di depan kita sudah ada Poco X3 Pro. Seperti biasa kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan selama pemakaian selama memakai Poco X3 Pro ini. Dulu pernah kita review, tapi kita akan review lagi di tahun 2022 ini. Apa alasan saya masih memakai HP Poco X3 Pro ini di tahun 2022 sebagai daily driver? Saya dapat HP ini bekasnya sudah agak lumayan miring ya, di angka harga 3 jutaan aja. Harga bekas ya guys ya. Dan untuk variannya yang 6/128 GB. Dan kenapa saya masih memilih HP ini sampai sekarang sebagai daily driver? Yang pertama adalah baterai yang awet, yang kedua ngecasnya cepat, yang ketiga sudah tahu ya kalian semuanya, yang pasti adalah performanya yang kenceng. Tapi pertama-tama kita bakal bahas dulu di bagian layar. Untuk layarnya ini bertipe IPS LCD dengan refresh rate 120Hz dan dilengkapi dengan HDR10. Dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 6. Dan untuk memutar YouTube, HP ini sudah bisa support ke 4K. Kita coba ya untuk lihat di kualitas video. Nah, di sini sudah bisa untuk 4K, teman-teman. Maksimal di 2160 pixel dengan 60 fps dan dilengkapi oleh HDR. Tapi untuk kualitas warna layarnya ini natural. Jadi untuk warna layarnya itu standar, tidak terlalu gonjreng dan juga tidak terlalu pucat. Jadi pas-pas saja. Ya seperti tipe-tipe HP IPS LCD yang lainnya. Lalu untuk kecerahannya jika di luar ruangan itu juga masih terlihat, nggak ada masalah ya guys ya. Dan untuk ukuran dari layar ini 6,67 inch. Ukuran layar yang cukup besar ini mungkin bisa jadi nilai plus bagi Poco X3 Pro. Selain nyaman buat nonton film, juga nyaman buat main game. Oke, dan di sini kita bakal tes ya apakah ada delay touch atau ghost touch. Nah, di sini kita bakal tes menggunakan aplikasi RealDRUM ini. Oke, masih aman-aman aja guys. Kita coba di bagian samping-sampingnya. Oke, aman. Jadi untuk delay touch maupun ghost touch saya tidak menemukan sama sekali. Kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya guys. Oke, ngomong-ngomong soal layar, di Poco X3 Pro ini juga sudah menggunakan rasio menyegarkan layar dengan maksimal 120Hz. Jadi kalau kita pakai sosial media ini sudah sangat mulus sekali ya teman-teman. Ini mirip sama Poco X3 NFC. Dia juga bisa 120Hz untuk refresh rate layarnya. Jadi untuk browsing sosial media ini bisa tambah smooth dengan mengaktifkan fitur ini guys. Nah, kita beralih di bagian performa. Untuk Xiaomi Poco X3 Pro ini menggunakan chipset yang tergolong fleksibel, yaitu adalah Snapdragon 860, dan kita tes di game FIFA ini bisa rata kanan. Oke, kita langsung aja untuk tes gamenya apakah bisa stabil di 60 fps atau tidak. Dan di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya. Teman-teman bisa lihat untuk monitor FPS-nya ada di atas. Apakah ada stutter atau lag atau tidak ya guys ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, cukup stabil ya. Turun-turun paling di 59 fps. Tapi kita lihat di sini. Ya, turun-turun paling di 59 fps, dan ini memang mulus sekali, tidak menemukan lag atau stutter di game FIFA ini guys. Ya, dan ini mantap sih, rekomen. Kalau teman-teman suka main game FIFA ini bisa stabil di antara 59 sampai 60 fps dengan settingan rata kanan. Oke, di game kedua kita bakal tes di Apex Legends ya. Di sini kita lihat ya untuk pengaturannya. Dapat settingan grafik apa di Poco X3 Pro. Oke, kita lihat di settingan. Nah, di sini untuk settingannya dapat di Extreme HD
Dan untuk frame rate-nya bisa di sangat tinggi guys. Nah, kita bakal on kan semua. Coba kita geser lagi ke bawah. Untuk penghalusan adaptif kita on kan juga. Dan di bawahnya kita coba on kan semua guys ya. Oke, dan kita bakal coba untuk settingan ini guys. Itu yang settingan asli, coba kita klik ya. Oh, tidak bisa guys, ternyata memang mentok di Extreme HD ya. Yang asli tidak bisa. Oke, kita langsung aja ke gamenya guys. Untuk FPS nya nanti teman-teman bisa lihat yang di atas sebelah kiri ya. Nah, di sini oke, cukup mulus ya guys ya. Ini bagus juga sih untuk gambarnya karena ini hampir rata kanan ya. Jadi untuk gambarnya itu sudah mirip dengan konsol teman-teman. Dan untuk FPS-nya di sini sekitaran 50 fps, 50-an ya. Tapi ini mulus banget loh guys. Jadi memang ini tuh benar-benar terlihat sangat mulus. Memang karena ini adalah HP gaming ya guys ya. Jadi performa di sini adalah nomor 1. Dan untuk stutter atau lag pun di sini saya belum menemukan. Jadi kita coba dulu untuk jalan-jalan guys. Buat teman-teman yang suka main game Mobile Legends, ini HP recommended sih guys. Dan untuk suhunya ya masih biasa aja, mungkin karena masih awalan game. Tapi kita tidak membahas tentang suhu di sini karena chipset flagship, apalagi untuk chipset gaming, tentunya kalau hangat itu pasti ada. Dan jika teman-teman main game berat seperti ini, apalagi dengan settingan rata kanan, ya setidaknya pakai cooler Android ya guys ya, kipas Android, biar main gamenya itu nyaman guys. Oke, jadi rata-rata di sini yang bisa kita buat kesimpulan untuk FPS-nya yaitu adalah di 50 fps ya. Jadi naik turun antara 50 fps. Tapi menurut saya ini sudah bagus, tidak ada stutter atau lag, dan di sini juga mulus. Oke, jadi mantap ya untuk performa dari Poco X3 Pro ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jika teman-teman ngegame tapi takut kehabisan baterai, tenang aja guys, untuk charge-nya ini cepat banget. Sudah mendukung pengisian daya cepat, yaitu adalah 33 watt, dan baterainya itu juga awet 5160 mAh. Jadi di sini merupakan nilai plus juga buat Poco X3 Pro dari segi baterai maupun fast charging. Nah, lalu untuk kameranya gimana bang? Untuk hasil dari sampel kameranya nanti aku akan sertakan aja di sini. Jadi teman-teman bisa lihat untuk sampel hasil dari Poco X3 Pro tanpa settingan sama sekali. Jadi untuk karakteristik warnanya di sini tuh natural guys. Untuk kamera utamanya itu 48 megapiksel. Lalu untuk kamera ultra lebarnya itu 8 megapiksel. Aku hanya mencontohkan dua ini aja biar videonya nggak terlalu panjang guys ya. Dan kita bakal coba untuk fokus objek dari kameranya apakah cepat. Nah, di sini kita bakal coba untuk fokuskan ke tanganku. Oke, cukup cepat juga guys ya. Oke, dan ini cukup cepat teman-teman. Jadi mantap ya untuk performa fokusnya di HP Poco X3 Pro. Oke, jadi untuk kesimpulannya HP ini masih recommended sekali, terutama buat teman-teman yang suka ngegame. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian. Nah, mungkin kalau kalian tanya apa yang saya tidak suka dari HP ini, yang terutama adalah layarnya yang masih IPS, belum memakai AMOLED. Yang kedua yaitu adalah bobotnya yang agak besar, yaitu adalah 215 gram. Yang ketiga yaitu adalah bodinya yang agak terlalu tebal. Mungkin kalau dibuat ramping, HP ini tambah jos ya guys. Tapi kembali lagi ke masalah harga yang ditawarkan, menurut saya ini sudah sangat worth it sekali ya, dengan chipset Snapdragon 860, dan untuk performanya ini mantap banget. Nah, jadi seperti itu untuk reviewnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. So, kali ini Ruang Senja ID pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat, and see you next video. Bye-bye.